Jadi, kamu gelandangan sekarang ya? Mantan suamiku menyeringai saat kami berjalan keluar dari ruang sidang pengadilan agama. Aku tertawa. Senyumnya lenyap. Apa yang lucu? Aku mendekat dan berbisik. Kamu melupakan satu hal. Wajahnya pucat sekilas. Lalu dia mendengus dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Ratna. Menurutku kamulah yang lupa. Mungkin dia percaya itu. Mungkin dia perlu mempercayainya. Karena kenyataannya adalah dia baru saja menghabiskan 18 bulan berjuang untuk mengambil satu hal yang akan menghancurkannya. Dan aku telah menghabiskan 18 bulan yang sama untuk memastikan dia mendapatkan persis apa yang dia inginkan. Hari ketika pernikahanku resmi berakhir secara mengejutkan terasa indah. Jakarta sedang menikmati salah satu pagi yang langka ketika panas belum menjadi terlalu menyengat. Langit biru cerah. Pohon-pohon palem di sepanjang jalan bergoyang lembut tertiup angin, dan orang-orang berjalan keluar masuk gedung pengadilan sambil membawa gelas kopi seolah-olah hidup mereka tidak sedang berubah selamanya. Aku berdiri di tangga pengadilan memegang sebuah map yang berisi semua yang kumiliki secara sah. Map itu tidak terlalu tebal. Mantan suamiku, Raka, memastikan hal itu. Jika Anda bertanya kepada siapapun yang mengenal kami 20 tahun sebelumnya, apakah kami akan berakhir dengan perceraian, mereka pasti akan tertawa. Raka dan aku telah membangun hidup kami bersama dari nol. Kami bertemu di usia awal 20. Saat kami berdua bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi di luar Jakarta. Dia bekerja di bagian penjualan. Aku bekerja di bagian operasional. Dia menawan, supura, dan mustahil untuk diabaikan. Aku lebih pendiam, lebih analitis, dan biasanya paling bahagia duduk di belakang meja, memecahkan masalah. Kami menyeimbangkan satu sama lain dengan sempurna. Setidaknya itulah yang kupercayai saat itu. Setelah kami menikah, kami memutuskan untuk memulai perusahaan logistik kami sendiri. Kami menguras tabungan kami, memaksimalkan kartu kredit, dan mengubah garasi rumah kontrakan kami menjadi kantor darurat. Tahun-tahun pertama itu brutal. Aku masih ingat duduk di meja makan kami pukul 2 pagi, memproses faktur sementara Raka tidur di sofa setelah menghabiskan 12 jam berkendara melintasi jalanan Jawa yang macet mencoba mendapatkan klien baru. Kami berjuang, kami khawatir, kami gagal. Kemudian kami bangkit dan melakukan semuanya lagi keesokan harinya. Akhirnya keadaan mulai membaik. Sebuah perusahaan manufaktur kecil memberi kami kontrak. Lalu satu lagi, lalu satu lagi. 2, 2, 2, 2. Dalam 10 tahun, kami memiliki 40 karyawan, kantor sungguhan di gedung bertingkat, dan pendapatan tahunan yang tampak mustahil saat kami pertama kali memulai. Orang sering memuji Raka. Mereka melihat pengusaha yang percaya diri, pemilik yang karismatik, pria yang bisa masuk ke sebuah ruangan dan membuat semua orang tertawa dalam 5 menit. Apa yang tidak mereka lihat adalah spreadsheet, krisis penggajian, negosiasi tanpa akhir dengan vendor. Malam-malam yang dihabiskan untuk menyeimbangkan anggaran dan mengelola arus kas, itu tugasku. Dan sejujurnya, aku tidak pernah keberatan. Sebagian besar pernikahan kami, Raka menghargai apa yang kubawa ke dalam bisnis. Setidaknya aku pikir dia begitu. Melihat ke belakang sekarang, aku bisa menunjukkan dengan tepat saat segalanya mulai berubah. Sukses, bukan kegagalan. Sukses. Ketika kami sedang berjuang, kami adalah tim. Ketika uang tiba, Raka mulai percaya bahwa dialah alasannya. Tanda peringatan pertama datang ketika dia membeli SUV mewah, sebuah Alphard terbaru, tanpa mendiskusikannya denganku. Yang kedua datang ketika dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu menghadiri acara jejaring sosial daripada benar-benar bekerja. Yang ketiga datang ketika dia berhenti memperkenalkanku sebagai mitra bisnisnya. Sebaliknya, aku menjadi istrinya, hanya istrinya, wanita yang kebetulan berdiri di sampingnya. Suatu malam,
Sekitar 4 tahun sebelum perceraian kami menghadiri makan malam asosiasi bisnis. Seorang pria memberi selamat kepada Raka atas pertumbuhan perusahaan. Raka tersenyum bangga. "Ya," katanya. "Saya telah bekerja keras untuk sampai ke sini. Saya." Bukan kami. Saya. Itu adalah hal kecil. Kebanyakan orang tidak akan menyadarinya. Aku menyadarinya. Dalam perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela penumpang dan mendengarkannya berbicara tentang rencana ekspansi di masa depan. Dia tidak pernah menyadari betapa diamnya aku. Jarak di antara kami tidak terjadi dalam semalam. Itu terjadi satu percakapan demi satu percakapan. Satu keputusan demi satu keputusan. Satu tindakan arogansi demi satu tindakan arogansi. Kemudian datanglah perselingkuhan itu. Ironisnya menemukannya tidak dramatis. Tidak ada lipstik di kerah baju. Tidak ada pesan teks misterius di tengah malam. Tidak ada detektif swasta. Aku mengetahuinya karena Raka menjadi ceroboh. Orang yang mengira mereka lebih pintar dari orang lain biasanya begitu. Namanya Bella. Dia berusia 29 tahun. Dia bekerja di bidang pemasaran. Dan menurut Raka, dia memahami visinya. Aku ingat duduk di kantorku menatap pesan teks itu selama hampir 10 menit. Tidak menangis, tidak berteriak, hanya menatap. 20 tahun berlalu. Direduksi menjadi segelintir kata di layar ponsel. Ketika aku mengonfrontasinya, dia bahkan tidak menyangkalnya. Itu lebih menyakitkan daripada perselingkuhan itu sendiri. Kurangnya rasa malu yang total. Kepastian penuh bahwa dia akan menang apapun yang terjadi. Raka duduk di hadapanku di dapur kami dan mengangkat bahu. Benar-benar mengangkat bahu. Aku tidak berencana ini terjadi. Tentu saja tidak. Aku juga berhak bahagia, Ratna. Aku tertawa. Bukan karena ada yang lucu, tapi karena aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Kamu berhak bahagia. Jangan lakukan itu. Lakukan apa? Menjadikanku penjahatnya. Kalimat itu memberitahuku segalanya. Dalam benaknya, dia tidak menghancurkan pernikahan. Dia tidak mengkhianati pasangannya. Dia sedang mengejar kebahagiaan. Orang dapat membenarkan hampir apa saja ketika mereka menceritakan kisah yang tepat kepada diri mereka sendiri. Sebulan kemudian, dia pindah. 3 bulan kemudian, dia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. 6 bulan kemudian, dia menuntut rumah itu. Bukan meminta, menuntut. Rumah itu bukan sekadar rumah. Itu adalah properti mewah dengan 7 kamar tidur di kawasan elit Sentul yang telah kami beli selama tahun-tahun paling sukses perusahaan. Raka menyukai rumah itu. Menyukai apa yang diwakilinya. Sukses, status, kemenangan. Masalahnya adalah dia sangat menginginkannya sehingga dia berhenti memperhatikan hal lain. Selama mediasi, pengacaraku berulang kali bertanya apakah aku ingin memperjuangkannya. Setiap kali aku memberikan jawaban yang sama. Tidak. Raka tidak percaya. Dia mengharapkan pertempuran. Dia mengharapkan air mata. Dia mengharapkan keputusasaan. Sebaliknya, aku hanya membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Semakin kooperatif aku, semakin serakah dia. Seperti penjudi yang sedang menang berturut-turut. Dia menekan lebih keras, meminta lebih banyak, menuntut lebih banyak. Dan setiap kali dia melakukannya, aku diam-diam mencatat. Karena sementara Raka berfokus pada aset, aku berfokus pada informasi, dan informasi biasanya jauh lebih berharga daripada properti. Perceraian berlangsung selama 18 bulan yang melelahkan. Pada akhirnya, kebanyakan orang percaya Raka telah menang. Mungkin mereka benar. Setidaknya untuk saat ini. Saat aku berdiri di luar gedung pengadilan itu, mendengarkannya mengejekku tentang menjadi gelandangan, aku menyadari sesuatu yang aneh. Aku tidak merasa kalah. Aku tidak merasa marah. Aku bahkan tidak merasa sedih.
Aku merasa lega karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak lagi harus melindungi seorang pria dari konsekuensi keputusannya sendiri. Dan saat itulah segalanya akhirnya akan menjadi menarik. Untuk sebagian besar pernikahan kami, Raka percaya risiko adalah sesuatu yang terjadi pada orang lain. Itu bukan karena dia bodoh. Raka cerdas, karismatik, dan sangat persuasif. Masalahnya adalah kesuksesan telah meyakinkannya bahwa dia tak tersentuh, dan orang-orang yang merasa tak tersentuh membuat keputusan yang berbahaya. Sekitar 3 tahun sebelum perceraian kami, perusahaan logistik kami mencapai apa yang tampak seperti periode emas. Pendapatan meningkat lebih cepat dari sebelumnya. Beberapa klien manufaktur besar telah menandatangani kontrak jangka panjang dan majalah bisnis lokal tiba-tiba tertarik untuk mewawancarai Raka. Dia menyukai setiap detiknya. Aku seharusnya lebih bahagia daripada yang kurasakan. Sebaliknya, aku merasa gugup. Bukan karena perusahaan gagal, tapi karena tumbuh terlalu cepat. Suatu sore, aku berjalan ke kantor Raka membawa tumpukan laporan keuangan. Dia hampir tidak mendongak dari ponselnya. Kamu perlu melihat ini. Bisa menunggu? Tidak. Dia menghela napas secara dramatis dan meletakkan ponselnya. Aku menyebarkan laporan di mejanya. Pengeluaran kita meningkat lebih cepat daripada cadangan kita. Raka bersandar. Jadi jika satu klien utama pergi, kita akan punya masalah. Dia tertawa. Tidak ada yang pergi. Bukan begitu cara kerja manajemen risiko. Ratna, kamu terlalu banyak khawatir. Itu menjadi salah satu frasa favoritnya. Kamu terlalu banyak khawatir. Aku mendengarnya ketika aku mempertanyakan pembelian peralatan mahal. Aku mendengarnya ketika aku keberatan dengan perekrutan yang tidak perlu. Aku mendengarnya ketika dia mulai berbicara tentang membeli rumah yang jauh lebih besar, terutama rumah itu. Percakapan itu berlangsung hampir 3 bulan. Raka terobsesi dengan properti mewah di Sentul. 7 kamar tidur, kolam renang bergaya resor, wisma tamu, pemandangan bukit, jenis tempat yang dibeli orang ketika mereka ingin dunia tahu bahwa mereka telah berhasil. Aku langsung membencinya. Bukan karena itu tidak indah, tetapi karena itu berlebihan. Kami tidak memiliki anak yang tinggal di rumah. Kami tidak membutuhkan 7 kamar tidur. Kami tidak membutuhkan wisma tamu. Kami tidak membutuhkan sebagian besar dari apa yang ada di properti itu. Raka tidak setuju. Kita telah mendapatkan ini. Bukan itu intinya. Lalu apa intinya? Intinya adalah uang tunai memberi kita fleksibilitas. Dia memutar matanya. Kamu selalu berpikir seperti seorang akuntan. Tidak. Aku berpikir seperti seseorang yang bertanggung jawab atas penggajian. Argumen itu berlanjut selama berminggu-minggu. Akhirnya, Raka mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia biasanya begitu. Kami membeli rumah itu. Biaya bulanannya sangat mengejutkan. Pajak bumi dan bangunan, pemeliharaan, asuransi, perawatan taman, listrik. Setiap bulan aku melihat uang keluar dari rekening kami dan bertanya-tanya apakah kami telah membuat kesalahan. Kemudian sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Sebuah peritel nasional mendekati kami dengan sebuah peluang. Itu adalah kontrak terbesar yang pernah ditawarkan kepada perusahaan kami. Mendapatkannya akan hampir menggandakan pendapatan kami. Raka sangat gembira. Aku berhati-hati. Peluang itu nyata. Tetapi risikonya juga nyata. Untuk menangani volumenya, kami memerlukan peralatan tambahan, perluasan gudang, dan modal operasional yang signifikan. Itu berarti meminjam uang, banyak uang. Aku masih ingat pertemuan di bank. Pemberi pinjaman duduk di hadapan kami menjelaskan, persyaratannya sementara Raka praktis bergetar karena kegembiraan. Angkanya sangat besar, miliaran rupiah. Halaman-halaman dokumen hukum, proyeksi keuangan, pengungkapan risiko, jenis pertemuan di mana setiap kata penting. Pemberi pinjaman menjelaskan semuanya dengan hati-hati, termasuk persyaratan jaminan. Perusahaan saja tidak cukup.
Bank menginginkan keamanan tambahan, termasuk sertifikat rumah kami. Aku melihat Raka menandatangani dokumen itu. Tidak dengan enggan, tidak dengan hati-hati, tapi dengan percaya diri. Seperti seorang pria yang memberikan tanda tangan pada penggemar. Sesudahnya, kami berjalan ke gedung parkir. "Apakah kamu nyaman dengan ini?" tanyaku. "Tentu saja. Ini banyak eksposur risiko. Ini banyak peluang." "Itu bukan hal yang sama." Raka tersenyum. "Itu sama jika kamu tahu apa yang kamu lakukan. Pinjaman itu cair. Untuk sementara, itu tampak brilian. Pendapatan meledak. Perusahaan berkembang. Komunitas bisnis lokal memuji kepemimpinan Raka. Artikel menampilkan fotonya. Penghargaan muncul di dinding kantornya. Semakin besar perusahaan, semakin besar ego Raka. Sementara itu, aku terus memantau arus kas, retensi klien, kewajiban utang, dan hal membosankan lainnya yang tidak ingin dibicarakan siapapun, termasuk satu klien yang sangat penting. Peritel nasional itu mewakili hampir 30% dari pendapatan kami. 30%. Angka itu membuatku terjaga di malam hari. Bukan karena ada yang salah, tetapi karena risiko konsentrasi itu berbahaya. Jika mereka pergi, konsekuensinya akan parah. Aku mengangkat masalah ini berulang kali. Raka menepisnya berulang kali. Mereka mencintai kita. Itu bukan strategi, itu kenyataan. "Tidak," kataku. "Itu asumsi." Tahun-tahun berlalu. Kemudian perubahan halus mulai muncul. Tidak ada yang dramatis. Diskusi pembaruan kontrak yang tertunda. Eksekutif baru di pihak mereka. Pertanyaan tentang harga. Percakapan yang terasa sedikit berbeda. Aku menyadarinya. Raka tidak. Atau mungkin dia menyadarinya dan menolak untuk mengakuinya. Pada saat itu, perhatiannya terfokus di tempat lain, termasuk Bella. Perselingkuhan itu tidak hanya menghancurkan pernikahan kami. Itu mengalihkan perhatiannya dari bisnis. Rapat terlewatkan, detail diabaikan, hubungan melemah. Keretakan mulai terbentuk jauh sebelum ada yang bisa melihatnya. Selama proses perceraian, aku menghabiskan waktu berjam-jam meninjau catatan keuangan. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang penting. Tanda-tanda peringatan mengenai klien terbesar kami menjadi mustahil untuk diabaikan. Belum ada yang resmi terjadi, tetapi aku bisa merasakannya datang. Sama seperti pelaut berpengalaman mengenali badai sebelum awan tiba. Suatu sore, pengacaraku menatapku di seberang meja konferensi. "Ratna, apakah kamu benar-benar yakin tentang rumah itu?" "Ya, jika kamu memperjuangkannya, kamu memiliki peluang yang masuk akal." Aku menggelengkan kepalaku. "Tidak." Dia mengamatiku dengan cermat. "Kamu tahu sesuatu." Aku tersenyum. "Aku tahu, Raka. Itu sudah cukup." Karena Raka tidak berjuang untuk tempat berlindung. Dia tidak berjuang untuk keamanan finansial. Dia bahkan tidak berjuang untuk keadilan. Dia berjuang untuk piala, simbol, bukti bahwa dia telah menang. Dan orang-orang yang mengejar piala sering berhenti membaca tulisan kecil di kontrak. Berbulan-bulan kemudian, selama tahap akhir perceraian, hakim meninjau penyelesaiannya. Semuanya legal. Semuanya transparan. Semuanya terdokumentasi. Raka menerima persis apa yang dia tuntut. Rumah, prestise, citra, kemenangan. Saat kami meninggalkan ruang sidang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Saat itulah dia bertanya, apakah aku menikmati menjadi gelandangan? Saat itulah aku tertawa. Karena apa yang Raka tidak pernah mengerti adalah bahwa rumah tidak menciptakan kekayaan. Rumah mengonsumsinya. Dan semakin besar rumahnya, semakin besar nafsu makannya, terutama ketika itu terikat pada kewajiban utang yang telah dia habiskan bertahun-tahun berpura-pura tidak ada. Malam itu, sementara Raka merayakan kemenangannya bersama Bella,
Aku duduk sendirian di apartemen sederhana yang telah kusewa beberapa bulan sebelumnya. Apartemen itu kecil, tenang, tidak ada yang mewah. Tempat sederhana dengan dinding krem, perabotan bekas, dan balkon kecil yang menghadap ke tempat parkir. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur dengan damai karena aku tahu sesuatu yang tidak diketahui Raka. Jam sudah mulai berdetak dan di suatu tempat di ruang rapat perusahaan ratusan mil jauhnya, para eksekutif sedang membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. 2 minggu pertama setelah perceraian persis seperti yang dibayangkan Raka dan persis seperti yang kuduga. Jika Anda melihat akun media sosialnya, Anda akan berpikir dia sedang menjalani kehidupan impian. Ada foto-foto makan malam mewah, pemandangan kolam renang, dan foto selfie tersenyum yang diambil dari balkon rumah di Sentul itu. Bella muncul di hampir setiap foto, biasanya bersandar padanya, sementara dia menyeringai ke kamera seperti pria yang akhirnya lolos dari beban yang mengerikan. Komentar mengalir masuk. Selamat, kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Babak baru yang luar biasa. Raka dengan senang hati menerima setiap pujian. Dia selalu menikmati penonton. Aku melihat foto-foto itu karena teman-teman bersama terus mengirimkannya kepadaku. Bukan dengan niat jahat. Sebagian besar dari mereka hanya merasa tidak nyaman dan tidak tahu bagaimana menavigasi situasi tersebut. Beberapa bahkan meminta maaf. Maafkan aku, Ratna. Untuk apa? Untuk dia yang bertingkah seperti ini. Aku biasanya mengangkat bahu. Orang menunjukkan siapa mereka pada akhirnya. Kenyataannya adalah foto-foto itu tidak menggangguku. Tidak lagi. 6 bulan sebelumnya mungkin iya. 3 bulan sebelumnya mungkin. Tapi pada saat itu, aku sudah lelah secara emosional. Ketika Anda menghabiskan bertahun-tahun membersihkan kekacauan orang lain, akhirnya Anda berhenti merasa marah dan mulai merasa lelah. Dan begitu kelelahan berlalu, sesuatu yang menarik terjadi. Anda mendapatkan kejelasan. Aku menghabiskan malamku menata apartemen baruku. Tidak banyak yang harus dibongkar. Perceraian telah melucuti hidupku menjadi hal-hal penting. Sofa, tempat tidur, meja makan, beberapa kotak buku, beberapa foto, sepintas. Itu mungkin terlihat menyedihkan. Anehnya, tidak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada ketegangan yang menungguku di rumah. Tidak ada pertengkaran, tidak ada manipulasi, tidak ada kepura-puraan, hanya kedamaian. Suatu Jumat malam, aku duduk di balkon kecilku minum es teh sambil melihat mobil bergerak melalui tempat parkir di bawah. Ponselku berdering. Itu Lina, mantan direktur operasional kami. Salah satu dari sedikit karyawan senior yang tetap dekat denganku setelah perceraian. Kamu sibuk? Tidak. Dia ragu-ragu. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang segera menarik perhatianku. Aku mendengar kabar dari seseorang di PT Sentosa Raya Agung. Aku duduk tegak. PT Sentosa Raya Agung, klien terbesar kami. Klien yang kukhawatirkan selama bertahun-tahun. Apa yang kamu dengar? Mereka telah bertemu dengan penyedia logistik lain. Aku memejamkan mata. Itu dia. Badai akhirnya terlihat. Seberapa serius? Aku tidak tahu. Tapi cukup serius, sehingga orang-orang membicarakannya. Setelah kami menutup telepon, aku duduk diam selama beberapa menit. Aku tidak senang. Aku tidak merayakannya. Tetapi aku juga tidak terkejut. Ketika Anda telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari pola, akhirnya Anda belajar untuk mengenalinya. 3 hari kemudian, panggilan lain datang. Kali ini, dari mantan manajer akun. Lalu satu lagi, lalu satu lagi. Orang yang berbeda, informasi yang berbeda, semuanya menunjuk pada kesimpulan yang sama. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Sementara itu, Raka tetap tidak sadar dengan bahagia. Atau mungkin dia menolak untuk melihatnya. Pembaruan media sosialnya tentu saja tidak berubah. Rumah, kolam renang, liburan, makan malam mahal,
Pertunjukan terus berlanjut. Kemudian, 3 minggu setelah perceraian menjadi final, ponselku berdering pada pukul 7,12 pagi. ID penelepon membuatku membeku. Raka. Untuk sesaat, aku mempertimbangkan untuk membiarkannya masuk ke pesan suara. Sebaliknya, aku menjawab, "Halo, Hening." Kemudian, Ratna. Suaranya terdengar berbeda. Belum kalah? Belum, tapi tegang. Ada apa, Raka? Jeda lagi. Kita kehilangan Sentosa. Aku melihat keluar jendela. Matahari Jakarta mulai terbit di atas kompleks apartemen. Orang-orang sedang menuju ke tempat kerja. Suara klakson samar terdengar di kejauhan. Hidup terus berjalan. Kami kehilangan mereka kemarin. Aku tidak mengatakan apa-apa. Mereka menandatangani kontrak dengan perusahaan lain. Masih tidak ada apa-apa. Apa kamu mendengarku? Iya. Keheningan lagi. Kemudian muncul pertanyaan. Pertanyaan yang telah kuharapkan selama berbulan-bulan. Apa kamu tahu? Aku bersandar di kursiku. Tahu apa? Bahwa ini mungkin terjadi. Itu dia, permulaannya. Aku memejamkan mata. Ya, keheningan yang mengikutinya berlangsung hampir 10 detik. Ketika Raka akhirnya berbicara lagi, suaranya terdengar lebih kecil. Kamu tahu, aku menduganya, dan kamu tidak memberitahuku. Itu benar-benar membuatku tertawa. Bukan dengan kejam, hanya karena tidak percaya. Aku memberitahumu selama bertahun-tahun, bukan tentang ini secara spesifik, tapi persis tentang risiko ini. Aku ingat setiap percakapan, setiap peringatan, setiap spreadsheet, setiap proyeksi, setiap pertemuan di mana aku menjelaskan risiko konsentrasi. Setiap saat dia memecatku, informasi itu selalu ada di sana. Raka hanya tidak mau mendengarnya. Pada minggu berikutnya, dampaknya menjadi jelas. Sentosa tidak mewakili semua pendapatan kami, tetapi mereka mewakili cukup banyak. Tanpa kontrak itu, arus kas segera mengetat. Kewajiban pinjaman tiba-tiba terlihat jauh lebih besar. Biaya operasional menjadi lebih berbahaya. Dan rumah itu menjadi masalah jenis lain. Masalah yang indah, masalah yang mahal, masalah dengan hipotek, pajak, asuransi, biaya pemeliharaan, dan kewajiban hukum yang melekat padanya. Selama bertahun-tahun, biaya-biaya itu didukung oleh pendapatan bisnis. Sekarang, fondasi di bawah pendapatan itu retak. Pertama kali Raka benar-benar panik adalah ketika bank meminta dokumentasi keuangan yang diperbarui. Dia menelepon 2 kali hari itu. Aku tidak menjawab. Dia meninggalkan 3 pesan suara. Yang pertama terdengar kesal. Yang kedua terdengar khawatir. Yang ketiga terdengar takut. Pada saat itu, aku sudah tahu kemana arahnya. Bukan karena aku memiliki informasi rahasia. Bukan karena aku telah memanipulasi apapun. Karena matematika tidak peduli dengan kepercayaan diri. Angka tidak peduli dengan ego. Realitas pada akhirnya menangkap semua orang. Sekitar sebulan setelah perceraian, aku bertemu dengan salah satu mantan vendor kami di supermarket. Kami mengobrol di dekat bagian produk segar. Akhirnya, dia merendahkan suaranya. Situasi yang sulit dengan Raka. Aku mengangguk sopan. Dia akan menyelesaikannya. Vendor itu tampak ragu. Mungkin. Kemudian dia menambahkan, orang-orang terus bertanya, bagaimana kamu bisa melepaskan rumah itu begitu saja? Aku tersenyum. Mereka berasumsi itu adalah aset yang berharga. Bukan. Aku memikirkan hal itu sejenak. Kemudian aku menjawab dengan jujur. Tidak. Rumah itu bukan aset yang berharga. Aset yang berharga adalah pengetahuan, pengalaman, penilaian, hubungan, disiplin, hal-hal yang tidak bisa dilihat orang, hal-hal yang Raka berhenti hargai bertahun-tahun sebelumnya. Suatu malam, sekitar 6 minggu setelah perceraian, aku menerima telepon lain darinya. Kali ini, aku langsung menjawab. Suaranya terdengar kelelahan. Tidak marah,
tidak sombong, kelelahan. Ratna, Raka, aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Aku menunggu. Ketika kamu berkata aku melupakan satu hal, denyut nadiku melambat. Ini adalah momen yang telah kutunggu-tunggu. Apa maksudmu? Aku menatap keluar jendela apartemenku, saat lampu depan mobil bergerak melalui kegelapan di bawah. Kemudian aku memberinya satu-satunya jawaban yang siap dia terima. Kamu akan memahaminya sendiri. Dan sebelum dia bisa menjawab, aku mengakhiri panggilan karena pelajarannya belum selesai mengajarkan dirinya sendiri. Belum mendekati selesai. Pada bulan kedua setelah perceraian, kemenangan yang dirayakan Raka dengan begitu keras mulai terlihat sangat berbeda. Transformasi itu pada awalnya tidak dramatis. Tidak ada satu peristiwa bencana tunggal. Tidak ada petugas bank yang muncul di pintu depan untuk menyita. Tidak ada pengajuan kebangkrutan mendadak. Tidak ada keruntuhan dalam semalam. Kehidupan nyata jarang bekerja seperti itu. Sebaliknya, tekanan terakumulasi perlahan, tanpa henti seperti air yang menemukan retakan di fondasi. Dan untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasanya, Raka tidak memiliki siapapun yang berdiri di sampingnya, diam-diam menambal retakan itu sebelum menjadi bencana. Selama lebih dari 20 tahun, itu adalah peranku. Bukan karena aku menikmatinya, tetapi karena seseorang harus melakukannya. Aku telah menghabiskan pernikahan kami memecahkan masalah sebelum Raka bahkan tahu masalah itu ada. Mengelola arus kas, menegosiasikan persyaratan pembayaran, mencegah krisis penggajian, membangun hubungan dengan klien, melacak risiko, merencanakan kemungkinan. Pekerjaan itu tidak glamor. Tidak ada yang memberikan penghargaan untuk itu, tetapi itu menjaga segalanya tetap berdiri. Sekarang dia menemukan apa yang terjadi ketika orang yang melakukan semua itu menghilang. Suatu sore, Lina meneleponku lagi. Sudah dengar? Dengar apa? Mereka melakukan pengurangan staf. Aku menutup laptopku. Berapa banyak? 10 sejauh ini. 10 karyawan. 10 keluarga. 10 orang. Tiba-tiba bertanya-tanya, bagaimana mereka akan membayar cicilan rumah dan motor. Berita itu memukulku lebih keras dari yang kuduga. Bahkan setelah semua yang dilakukan Raka, aku masih peduli pada karyawan. Banyak yang telah bekerja dengan kami selama bertahun-tahun. Aku ingat pesta buka puasa bersama kantor, perayaan ulang tahun, makan siang perpisahan pensiun, menyaksikan anak-anak mereka tumbuh dewasa. Mereka tidak bertanggung jawab atas keputusan Raka. Sayangnya, bisnis tidak peduli dengan keadilan. Ketika pendapatan menghilang, pemotongan biaya mengikuti. Malam itu, aku duduk di meja dapurku, menatap foto-foto lama perusahaan. Ada satu foto yang diambil hampir 15 tahun sebelumnya. Raka dan aku berdiri berdampingan di depan gudang pertama kami. Kami tampak kelelahan, bangga, bahagia, sebuah tim. Untuk sesaat, aku hampir tidak mengenali orang-orang itu. Kemudian ponselku bergetar. Pesan teks dari Bella yang mengejutkanku. Kami tidak pernah dekat. Faktanya, kami hampir tidak berbicara selama seluruh proses perceraian. Pesannya singkat. Bisakah kita bicara? Aku menatapnya selama beberapa detik. Kemudian aku menjawab. Tentang apa? Jawabannya datang hampir seketika. Raka, aku mempertimbangkan untuk mengabaikannya. Sebaliknya, rasa ingin tahu menang. Kami setuju untuk bertemu di kedai kopi keesokan sorenya. Ketika aku tiba, Bella sudah ada di sana, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita percaya diri dari postingan media sosial Raka. Pakaian mahalnya masih ada, tas tangan desainer masih ada, tetapi kepastiannya hilang. Dia tampak lelah, khawatir, malu. Untuk sesaat, tak satu pun dari kami berbicara. Kemudian dia menghela napas. Aku tahu kamu mungkin membenciku. Aku tidak membencimu. Matanya melebar. Kamu tidak? Tidak. Aku bersungguh-sungguh. Kebencian membutuhkan energi. Aku tidak punya energi tersisa untuk itu. Bella menunduk menatap kopinya. Dia berantakan. Aku tidak terkejut.
tetap saja mendengar orang lain mengatakannya terasa berbeda. Apa yang terjadi? Dia tertawa pahit. Apa yang tidak terjadi? Kemudian cerita itu mulai mengalir keluar. Tekanan finansial, pertemuan bank, stres, pertengkaran, malam tanpa tidur, kepanikan. Ternyata, Raka menghabiskan berjam-jam mondar-mandir di rumah setiap malam, meninjau angka-angka, melakukan panggilan telepon, mencari solusi, berusaha mati-matian untuk mendapatkan kembali kendali. Dia bukan orang yang kupikirkan. Aku hampir tersenyum. Kesadaran itu tiba beberapa tahun lebih lambat dari kesadaranku. Menurutmu dia itu apa? Dia ragu-ragu, lalu menjawab dengan jujur. Sukses. Kata itu menggantung di antara kami. Sukses. Hal yang aneh adalah bahwa Raka sebenarnya telah sukses. Sangat sukses. Masalahnya adalah dia akhirnya mulai mengacaukan kesuksesan dengan ketaktersentuhan, dan itu bukan hal yang sama. Sebelum kami pergi, Bella mengajukan satu pertanyaan terakhir. Apakah kamu tahu? Ini akan terjadi? Aku mempertimbangkan jawabanku dengan hati-hati. Tidak, dia tampak bingung. Tapi aku tahu, itu bisa terjadi. Itu perbedaan yang penting. Aku tidak meramalkan masa depan. Aku hanya menghormati risiko. Sesuatu yang Raka berhenti lakukan bertahun-tahun yang lalu. 3 minggu kemudian, Bella pindah. Aku mendengarnya melalui teman-teman bersama. Ternyata, pertengkaran telah menjadi konstan. Tekanan finansial sangat besar. Gaya hidup yang dia daftarkan tidak lagi ada. Dan begitu citra itu menghilang, kenyataan tetap ada. Raka meneleponku pada minggu yang sama. Aku hampir tidak menjawabnya. Hampir. Halo. Selama beberapa detik, yang kudengar hanyalah napas. Kemudian, dia pergi. Aku memejamkan mata. Aku turut prihatin. Dan anehnya, aku bersungguh-sungguh. Bukan karena aku merasa kasihan atas perselingkuhan itu. Tetapi, karena menyaksikan seseorang kehilangan segalanya itu menyakitkan bahkan ketika mereka membantu menciptakan situasi itu sendiri. Raka tertawa pahit. Kamu tahu apa yang lucu? Apa? Aku pikir kamulah masalahnya. Aku tidak menanggapi, karena tidak ada gunanya mengatakan apapun. Akhirnya, dia melanjutkan. Aku benar-benar percaya itu. Arogansinya hilang sekarang. Sikap defensifnya juga. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku mendengar pria yang kunikahi alih-alih karakter yang selama ini dia perankan. Selama bulan berikutnya, lebih banyak berita buruk tiba, perusahaan terus menyusut, klien menjadi gugup, kredit diperketat, biaya meningkat, setiap keputusan menjadi lebih sulit, setiap kesalahan menjadi lebih mahal. Sementara itu, hidupku sendiri perlahan membaik. Tidak secara dramatis, hanya terus-menerus. Seorang mantan klien memperkenalkanku kepada CEO sebuah perusahaan logistik regional. Kami bertemu untuk makan siang, lalu pertemuan lain, lalu pertemuan lain. Dalam beberapa minggu, aku menjadi konsultan untuk restrukturisasi operasional. Beberapa bulan kemudian, aku menerima posisi kepemimpinan senior. Gajinya tidak penting. Rasa hormatnya penting. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, orang-orang mendengarkan ketika aku berbicara. Mereka menghargai persiapan, strategi, disiplin, hal-hal yang Raka abaikan. Suatu malam setelah menyelesaikan hari yang panjang di tempat kerja, aku kembali ke apartemenku dan menemukan pesan suara lain. Raka lagi. Suaranya terdengar kelelahan. Entah bagaimana lebih tua, aku mendengarkan dengan seksama. Ratna. Aku akhirnya mengerti sesuatu. Aku duduk diam. Aku terus berpikir rumah itu adalah hadiahnya. Dia tertawa pelan. Tawa yang hancur. Ternyata itu hanya beban tanggung jawab. Aku memutar ulang pesan itu 3 kali. Bukan karena itu memberiku kepuasan, tetapi karena itu menunjukkan pertumbuhan. Pertumbuhan yang menyakitkan. Pertumbuhan yang mahal, tetapi pertumbuhan tetap saja.
Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang mengejutkan. Jebakannya bukanlah rumah itu. Jebakannya bukanlah pinjaman itu. Jebakannya bukanlah perceraian itu. Jebakannya adalah keserakahan. Raka membangunnya sendiri. Bata demi bata, keputusan demi keputusan, tahun demi tahun. Yang kulakukan hanyalah menyingkir dan berhenti melindunginya darinya. Dan pelajarannya masih belum selesai karena ada satu pertanyaan yang belum sepenuhnya dia jawab. Apa sebenarnya satu hal yang dia lupakan? Jawabannya sedang menunggu, dan segera dia akhirnya akan siap untuk mendengarnya. 9 bulan setelah perceraian kami, aku melihat Raka lagi. Bukan di ruang sidang, bukan di sesi mediasi, bukan melalui foto-foto di media sosial, secara langsung. Pertemuan itu tidak direncanakan, setidaknya tidak pada awalnya. Aku baru saja selesai berbicara di konferensi logistik regional di sebuah hotel besar di Jakarta. Acara tersebut diselenggarakan oleh salah satu asosiasi profesional industri kami, dan beberapa ratus orang dari perusahaan transportasi, pergudangan, dan rantai pasok hadir. Ironi itu tidak hilang dariku. Setahun sebelumnya, aku telah menghabiskan sebagian besar kehidupan profesionalku berdiri di belakang sorotan orang lain. Sekarang aku berdiri di panggungku sendiri. Setelah presentasi berakhir, aku tetap di belakang menjawab pertanyaan dari peserta. Percakapan itu penuh pemikiran, praktis, dan menyegarkan karena bebas dari ego. Dan orang-orang ingin mendiskusikan sistem, manajemen risiko, efisiensi operasional, jenis hal yang selalu kusukai. Pada saat aku meninggalkan pusat konferensi, matahari sore mulai tenggelam menuju Cakrawala Jakarta yang berpolusi. Aku sedang berjalan menuju gedung parkir ketika aku mendengar seseorang memanggil namaku. Ratna. Aku berhenti, berbalik, dan melihat Raka. Untuk sesaat, tak satu pun dari kami berbicara. Perbedaannya mengejutkan, bukan karena dia terlihat mengerikan. Tidak. Dia hanya terlihat nyata. Keyakinan mahal itu hilang. Citra yang dibangun dengan hati-hati telah menghilang. Yang tersisa adalah seorang pria berusia 50 tahun yang telah direndahkan oleh kehidupan. Ada garis-garis baru di sekitar matanya, lebih banyak uban di rambutnya, kehadiran yang lebih tenang. Hal yang aneh adalah dia sebenarnya terlihat lebih seperti pria yang kunikahi daripada penampilannya selama bertahun-tahun. Hai Raka, hai. Keheningan canggung terjadi. Kemudian dia mengangguk ke arah pusat konferensi. Aku mendengar presentasimu. Itu mengejutkanku. Kamu melakukan sebagian besar dari itu, dan senyum tipis muncul. Itu bagus. Belum lama ini, pujian itu akan datang dengan kualifikasi. Kritik, lelucon, upaya untuk merebut kembali sorotan. Kali ini, tidak. Itu berdiri sendiri. Terima kasih. Dia melirik ke arah tempat parkir, lalu kembali menatapku. Apakah kamu punya waktu sebentar? Aku mempertimbangkan pertanyaan itu. Lalu mengangguk. Kami menemukan bangku kosong yang tenang di luar lobi hotel. Untuk sementara, tak satu pun dari kami berbicara. Keheningan itu tidak terasa tidak nyaman. Hanya asing. Akhirnya, Raka memecahkannya. Rumahnya terjual. Aku tidak terkejut. Tekanan finansial telah membuat hasil itu hampir tak terelakkan. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Dia tertawa pelan. Kamu tahu, itu bagian yang lucunya. Apa? Aku pikir kehilangan rumah itu akan menghancurkanku. Aku menunggu. Ternyata tidak. Matanya beralih ke arah lalu lintas yang padat di jalan raya. Perceraian itu menyakitkan. Perusahaan yang menyusut itu menyakitkan. Kehilangan Bella menyakitkan. Tapi rumah itu, dia menggelengkan kepalanya. Itu hanya sebuah rumah. Selama bertahun-tahun, dia memperlakukannya seperti piala. Sekarang dia membicarakannya seperti furnitur. Pertumbuhan sering terdengar persis seperti itu. Sederhana, jelas, tiba bertahun-tahun lebih lambat dari yang seharusnya.
Beberapa saat berlalu sebelum dia berbicara lagi. Aku akhirnya tahu mengapa kamu tertawa di luar gedung pengadilan. Aku mengangkat alis. Benarkah? Kurasa begitu. Aku menunggu. Kamu tahu, aku mengejar hal yang salah. Aku tersenyum sedikit. Itu sebagian darinya. Raka mengangguk, lalu menatap langsung ke arahku. Tapi aku masih ingin mendengarnya. Mendengar apa? Jawabannya. Suaranya menjadi lebih lembut. Hal yang kulupakan. Untuk sesaat, aku tidak mengatakan apa-apa. Bukan karena aku tidak tahu. Karena aku ingin memilih kata-kata yang tepat. 22 tahun pernikahan, tahun-tahun pengorbanan, tahun-tahun kebencian, tahun-tahun pelajaran. Itu pantas mendapatkan jawaban yang jujur. Akhirnya, aku berbicara. Kamu lupa siapa yang membangun segalanya. Raka menatapku. Aku melanjutkan. Kamu pikir, rumah itu adalah kesuksesannya. Kamu pikir, perusahaan itu adalah kesuksesannya. Kamu pikir, uang itu adalah kesuksesannya. Ekspresinya perlahan berubah. Tidak defensif, tapi reflektif. Kamu lupa dari mana hal-hal itu berasal. Angin sore yang hangat bergerak melalui pohon-pohon di sekitar kami. Mobil-mobil berlalu di kejauhan. Hidup terus berjalan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Raka mendengarkan tanpa menyela. Kamu menghabiskan bertahun-tahun percaya bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang kamu miliki. Aku menatapnya dengan cermat. Tetapi kesuksesan bukanlah sebuah kepemilikan. Itu adalah keterampilan. Itu adalah penilaian. Itu adalah disiplin. Itu adalah karakter. Itu adalah kemampuan untuk memecahkan masalah ketika ada yang salah. Aku berhenti sejenak. Rumah itu tidak berharga karena ia ada. Itu berharga karena orang-orang bekerja untuk mendapatkannya. Perusahaan itu tidak berharga karena memiliki truk dan gudang. Itu berharga karena orang-orang membangun hubungan, memecahkan masalah, dan menciptakan kepercayaan. Raka menunduk. Aku melanjutkan dengan tenang. Ketika kamu mulai mengejar simbol alih-alih substansi, semuanya berubah. Kata-kata itu tidak kejam. Mereka tidak perlu begitu. Kenyataan telah melakukan kerja kerasnya. Untuk waktu yang lama, dia duduk diam. Kemudian dia mengangguk perlahan. Aku memang lupa. Itu dia. Bukan alasan, bukan pembenaran, sebuah pengakuan. Terkadang itu adalah hal yang paling dekat dengan keadilan yang diberikan kehidupan kepada kita. Akhirnya, Raka berbicara lagi. Kamu tahu sesuatu? Apa? Aku menghabiskan berbulan-bulan menyalahkan semua orang. Aku tersenyum tipis. Itu terdengar melelahkan. Memang. Dia tertawa. Tawa. Yang tulus kali ini. Sungguh melelahkan. Kemudian dia menjadi serius. Tapi kenyataannya adalah, tidak ada yang melakukan ini padaku. Aku tidak mengatakan apa-apa karena dia akhirnya mengatakannya sendiri. Aku terus mencari seseorang untuk disalahkan. Bank, pasar, klien, kamu. Dia menggelengkan kepalanya. Ternyata, sebagian besar masalahku dimulai dengan keputusanku sendiri. Kalimat itu lebih berharga daripada permintaan maaf manapun, lebih dari balas dendam, lebih dari penghinaan, karena akuntabilitas nyata mengubah orang. Penghinaan biasanya tidak. Kami duduk bersama selama 15 menit lagi membicarakan hal-hal biasa, pekerjaan, kesehatan, teman bersama. Percakapan itu terasa anehnya damai. Bukan karena masa lalu telah menghilang, tetapi karena tak satu pun dari kami membawanya dengan cara yang sama lagi. Akhirnya, kami berdiri. Raka menatapku. Maafkan aku. Ratna, kata-kata itu sederhana, terlambat, tidak lengkap, tetapi tulus. Aku mempercayainya. Dan itu sudah cukup. Aku mengangguk. Jaga dirimu baik-baik. Kamu juga. Kemudian kami berjalan ke arah yang berlawanan. Tidak ada konfrontasi dramatis, tidak ada pidato kemenangan terakhir, tidak ada kekalahan yang menghancurkan,
Hanya dua orang yang pergi dengan masa depan yang berbeda. Saat aku mencapai mobilku, aku menoleh ke belakang sekali. Raka masih berjalan menuju tempat parkir. Entah bagaimana terlihat lebih kecil, tetapi lebih ringan. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu yang penting. Balas dendam itu tidak pernah tentang menghancurkannya. Itu tentang bertahan hidup darinya. Itu tentang menolak untuk diseret ke bawah oleh keserakahan orang lain. Itu tentang mempercayai bahwa karakter pada akhirnya bertahan lebih lama daripada arogansi. Karena rumah bisa menghilang, uang bisa menghilang, bisnis bisa menghilang, tetapi kebijaksanaan tetap ada. Dan orang-orang yang belajar dari rasa sakit seringkali membangun kehidupan yang lebih kuat daripada orang-orang yang menghabiskan hidup mereka untuk menghindarinya. Jika ada satu pelajaran yang kuharap orang ambil dari ceritaku, itu adalah ini. Jangan pernah mengacaukan apa yang Anda miliki dengan siapa Anda sebenarnya. Saat Anda mulai mengukur nilai diri Anda dengan harta benda, gelar, atau penampilan, Anda menempatkan kebahagiaan Anda di tangan hal-hal yang bisa diambil. Karakter tidak bisa diambil, integritas tidak bisa diambil. Kemampuan untuk membangun kembali tidak bisa diambil. Dan pada akhirnya, itulah satu-satunya hal yang benar-benar penting.